Tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sungguh kami percaya Tuhan bahwa waktu-Mu adalah waktu yang terbaik bagi kami. Di tengah-tengah percobaan, di tengah-tengah pergumulan hidup kami tetap memiliki kesabaran dalam pengharapan, menanti waktu Tuhan datang dalam setiap hidup kami. Karena kami percaya jawaban Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Jawaban Tuhan tepat pada kehidupan kami. Pertolongan Tuhan dapat kami andalkan. Seberapa pujian penyembahan sudah kami naikkan kepadamu Tuhan. Biarlah itu semua menyenangkan hati Tuhan. Dan selanjutnya sekarang kami mempersiapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu saat ini boleh memberkati setiap kami semua yang belajar dan merenungkan kebenaran ini. Kami serahkan jalannya firman Tuhan ke tangan Tuhan. Biar Roh Kudus yang memimpin, biar Roh Kudus yang bekerja mengurapi hamba-Mu yang berbicara dan juga setiap jemaat yang mendengar, sehingga firman Tuhan hari ini boleh benar-benar menjadi berkat dalam kehidupan kami semua. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan jalannya firman ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Hari ini kembali saya bersyukur boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. Juga selamat datang Mas Bagas yang sudah lama ya, saya dengar ada berkat cucu ya. Selamat. Ya mudah-mudahan nggak bawa corona ini dari Jakarta. Ada orang datang dari Hong Kong pulang-pulang ke kampung bawa corona. Ada berita juga orang datang pulang dari Bogor pulang-pulang bawa mbak corona. Lah ini sekarang kita memang harus waspada karena semakin dekat ini. Ada saya mendengar ada di Jatiroto kalau nggak salah ya, di Bandar juga. Maka perlu kewaspadaan buat kita semua dan juga terlebih jaga fitnya tubuh sehingga kita punya kekebalan untuk menghadapi itu. Ya, kita harus berwaspada. Bahkan ada anjuran jangan salaman. Jadi bagaimana ini di gereja mau membungkuk gitu ya. Ya, ada anjuran hindari salaman dan cipika-cipiki seperti itu. Saking itu memang sesuatu yang berbahaya. Bagi kita orang percaya, biarlah itu menjadi warning bagi kita. Karena memang di akhir zaman itu akan muncul bermacam-macam penyakit, akan muncul bermacam-macam musibah, bencana alam. Oleh sebab itu kita sebagai orang percaya jadikan itu perhatian bahwa memang kedatangan Tuhan Yesus bisa jadi tidak akan lama. Oleh sebab itu jadilah orang-orang percaya yang hidup benar, tidak lagi neko-neko, hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan dengan satu judul, yaitu berkat Tuhan dalam kehilangan. Bapak Ibu Saudara, berkat Tuhan dalam kehilangan. Yang sering kita pahami adalah berkat Tuhan dalam perolehan, bukan dalam kehilangan. Yang sering kita mengerti adalah berkat Tuhan dalam penambahan, bukan berkat Tuhan dalam kehilangan. Tapi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan bahwa berkat Tuhan bukan hanya dalam perolehan. Berkat Tuhan itu bukan hanya dalam penambahan, tetapi dalam kehilangan. Di sana pun ada berkat Tuhan. Mari sama-sama kita lihat Ayub pasal pertama. Ayat pasal pertama, ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-22. Saya akan bacakan dan demikian firman Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu ia mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya,
Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau mengetahui tentang kisah Ayub, Ayub itu digambarkan, diterangkan seperti apa dia, orang seperti apa dia, kita akan bisa temukan dalam pasal yang pertama, ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Ayub pasal pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Dan inilah gambaran tentang seorang Ayub itu. Ayat pertama. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Bapak Ibu Saudara, Ayub digambarkan atau diterangkan dalam ayat ini adalah seorang yang saleh, seorang yang jujur, seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang menjauhi kejahatan. Di dalam pasal yang pertama, ayat yang pertama jelas mengidentifikasikan siapa sebenarnya Ayub itu. Ayub adalah seorang yang benar. Ayub bukan orang yang berdosa. Ayub adalah seorang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ayub adalah seorang yang takut akan Allah. Ya, maka bisa dikatakan hidup Ayub ini sempurna ya. Dalam kejujurannya, dalam kesalehannya, dia punya kekayaan yang luar biasa. Bahkan dikatakan orang terkaya di sebelah timur. Bahkan diberkati seorang keturunan 7 anak laki-laki dia punya dan 3 anak perempuan. Dengan segera kita akan menangkap ada satu istilah di sana, lepas dari jumlah 1, 2, 3, angka 7. Kita tahu di dalam orang Israel dalam perjanjian lama punya makna angka kesempurnaan. Lepas dari jumlah 1, 2, 3, angka 3 adalah berarti kemenangan, dan itulah jumlah anak perempuan Ayub. 7 laki-laki, 3 anak perempuan, jumlahnya 10. Angka 10 adalah kegenapan. Jadi saudara, inilah satu gambaran bahwa Ayub memiliki sebuah kebahagiaan, keturunan yang sangat sempurna, yang sangat luar biasa. Artinya 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan merupakan aset yang tak ternilai bagi Ayub, aset yang sangat berharga bagi Ayub. Belum lagi ditambah kekayaannya, ternaknya yang ribuan. Itulah Ayub. Tetapi satu kali peristiwa, habislah ternak itu, ribuan ternak itu habislah oleh satu kali peristiwa. Tetapi 2 kali peristiwa, habislah ke-10 anak Ayub itu. Semuanya mati dalam hari itu. Nah, disitulah kemudian muncul satu persoalan dalam diri Ayub ini. Tetapi Ayub di ayat yang ke-21, pasal yang pertama, dia berkata seperti ini. Ayub pasal 1 ayat 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dengan telanjang aku lahir dari kandungan ibuku, tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Terlahir sebagai bayi yang tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa.
dan saatnya nanti juga akan mati kembali ke dalam perut bumi sebagai seorang yang tidak membawa apa-apa, sama seperti dia datang. Maka dikatakan, Tuhanlah yang memberi, Tuhanlah yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini menarik sekali. Pernyataan Ayub, perkataan Ayub ini sungguh menarik sekali. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Sangat jauh dengan mentalitas orang-orang Kristen zaman sekarang. Ya, orang-orang Kristen sekarang mentalitasnya adalah Tuhan yang memberi, Tuhan tidak pernah mengambil. Tuhan yang memberi, setanlah yang mengambil. Tuhan yang memberi, setanlah yang menghilangkan, dan Tuhan tidak. Nah, saudara, pernahkah bisa setan mengotak-atik hidup kita anak-anak Tuhan? Ya, saya katakan tidak akan pernah setan itu bisa ngotak-atik hidup kita, ngerecokin hidup kita kalau kita ini adalah anak-anak Tuhan. Ya, tidak pernah mungkin setan itu tanpa seizin Tuhan ngotak-atik hidup kita, menghilangkan apa yang kita punya. Ya, tidak akan pernah mungkin. Jangankan anak, ya, seperti saya ini, laptop saya ini saja, ini bukan anak ini. Karena ini kepunyaan saya, tidak bisa semudahnya orang lain mengotak-atik, ya, karena ada data yang penting-penting di sini. Ya, apalagi anak kita kepunyaan Tuhan, tidak akan pernah mungkin setan bisa ngotak-atik hidup kita, ngerecokin hidup kita. Betul, pada waktu itu memang Ayub diganggu oleh setan. Betul, pada waktu memang Ayub direcoki oleh setan. Tetapi ingat, kehilangan-kehilangan yang terjadi di dalam diri Ayub, semuanya itu atas seizin Tuhan. Yang menimpa pada Ayub, semuanya adalah atas seizin Tuhan. Maka tidak salah kalau Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tidak salah Ayub berkata seperti itu. Berapa tahun yang lalu ada seorang pengkhotbah, pendeta yang tenar, pendeta yang tersohor, ya, dia katakan bahwa Ayub berkata salah ketika dia berkata Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi benar, tapi Tuhan yang mengambil salah. Ya, katanya yang mengambil setan, Tuhan tidak pernah mengambil. Saudara, tapi saya pikir-pikir bingung juga. Sudah jelas-jelas Alkitab mengatakan dalam kesemuanya itu Ayub tidak salah. Bibir Ayub tidak salah mengatakan itu semua. Tapi bisa dikatakan Ayub berkata salah ketika dia berkata Allah yang mengambil. Katanya yang benar Allah yang memberi, setan yang mengambil. Nah, saya memang kurang mengerti kenapa ayat begitu jelas seperti ini tetapi masih dikatakan Ayub salah. Tak ada salah dari bibir Ayub mengatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Karena tidak pernah ada pada anak-anak Tuhan, pada Ayub, pada Bapak Ibu Saudara dan saya, sesuatu bisa diambil dari kita tanpa seizin Tuhan. Setan tidak punya kuasa ngotak-ngatik hidup kita kalau bukan atas izin Tuhan. Oleh sebab itu saudara, bagi Ayub bukan suatu persoalan atas kehilangan-kehilangan yang terjadi dalam hidupnya. Karena Ayub tahu Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Bagi Ayub bukan terlalu masalah. Tetapi pantang untuk Ayub marah kepada Tuhan. Kenapa harus marah? Kenapa harus kecewa? Tuhan yang memberi, Tuhan juga berhak mengambil. Kenapa harus mengutuk Tuhan? Kenapa harus marah kepada Tuhan? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Kalau kekayaan Ayub waktu itu melimpah, disebut sebagai orang yang terkaya, itu pun atas pemberian Tuhan. Waktu lahir tidak punya apa-apa, ya. Kalau kemudian dia punya
ini dan punya itu, punya kekayaan ini dan itu, semua itu karena pemberian Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil, ya haknya Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Kalau sekarang kemudian Ayub punya anak, 10 anak, itu pun adalah pemberian Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Silakan. Maka kuncinya Bapak Ibu Saudara dalam diri Ayub ini adalah kesadaran tentang kepemilikan. Ayub begitu sadar bahwa apa yang dimiliki semuanya itu adalah milik Tuhan yang diberikan kepada Ayub. Pemberian Tuhan kepada Ayub, sehingga Ayub belajar untuk melawan dari kemelekatan terhadap apa yang dipunyainya. Tidak boleh melekat dengan kepunyaan yang ada dalam dunia yang sifatnya sementara. Kita tidak bisa langgeng memiliki apa yang ada di dunia ini. Dunia ini sifatnya sementara. Kita bisa punya orang tua, tetapi itu juga tidak langgeng. Ada suatu saat Tuhan juga ambil. Kita punya anak bisa jadi, kita punya harta benda, semuanya tidak ada yang langgeng dalam dunia ini. Oleh sebab itu, kemelekatan terhadap apa yang kita miliki harus kita kontrol sedemikian rupa, sehingga ketika saatnya nanti Allah mengambil, kita masih bisa berkata seperti Ayub, terpujilah nama Tuhan. Karena saudaraku yang dikasihi Tuhan, persoalan yang seringkali membuat hidup kita menderita itu adalah kemelekatan terhadap apa yang kita miliki. Kemelekatan akan apa yang kita punyai. Ini saya sedikit belajar dari agama Buddha ya. Karena kalau soal moral, soal perilaku yang baik, bolehlah kita belajar dari agama Buddha. Tetapi kalau soal doktrin yang inti, keselamatan, ya kita nggak boleh belajar untuk mempercayai. Tapi kalau soal perilaku, soal moral, ya saya sedikit juga belajar terhadap agama-agama lain. Agama Buddha, inti dari pengajaran agama Buddha adalah melepaskan kemelekatan. Maka kalau kita melihat kehidupan biksu-biksu itu, dia betul-betul melepaskan kemelekatan terhadap kepemilikan dunia ini. Ya kita tidak usah sampai menghilangkan itulah ya, tapi mengurangi kemelekatan terhadap apa yang kita miliki. Karena sejatinya sumber dari penderitaan itu adalah kemelekatan kita kepada apa yang kita miliki ini. Sumber penderitaan adalah kemelekatan itu. Maka di ajaran agama Buddha, semakin orang berhasil melepaskan diri dari kemelekatan, dia adalah orang yang berpotensi untuk berbahagia. Ya, itu dalam ajaran di dalam agama Buddha. Semakin tinggi kemelekatan kita, semakin pula kita sengsara. Semakin tinggi kemelekatan kita, semakin kita pilu kalau ternyata itu hilang. Jadi mengurangi kemelekatan itu adalah sesuatu hal yang penting. Kita menghargai berkat Tuhan, iya. Kita merawat, iya. Kita mengasihi, iya. Tapi kita harus mengontrol hati ini untuk jangan sampai berlebihan kemelekatannya terhadap apa yang kita miliki. Kalau dalam agama Islam yang mirip dengan itu adalah keikhlasan. Dalam agama Buddha kemelekatan, hilangkan kemelekatan kepada kepemilikan. Agama Islam juga keikhlasan, ilmu ikhlas, itu istilah dari agama Islam. Bagaimana kita bisa ikhlas terhadap apa yang Tuhan ambil, terhadap kehilangan-kehilangan dalam diri kita. Ilmu keikhlasan. Dalam Buddha, ilmu tentang menghilangkan kemelekatan. Kalau dalam agama Kristen juga serupa sebenarnya, jadi tidak bertentangan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, baik dalam perolehan maupun dalam kehilangan, baik ketika mendapat maupun ketika kehilangan. Ingat, pusat penderitaan adalah bukan kehilangan, tetapi sumber dari penderitaan itu adalah kemelekatan.
Kalau kita melekat, ya, contohnya saja kita betul-betul cinta uang, waktu rugi, ya, waktu hilang, sedihnya lebih daripada orang yang pintar menguasai, mengontrol, ya. Jadi sebenarnya bukan kehilangan, tetapi kemelekatanlah yang membuat kita menderita. Kalau kita melekat dengan kesehatan yang kita punyai, suatu waktu, berjalannya waktu, itu nggak langgeng. Kesehatan, kekuatan kita berakhir juga. Betapa kita menderita, betapa kita kecewa pada waktu kita sudah menjadi orang pesakitan. Tapi kalau kita nggak melekat, kemelekatan kita terkontrol, kita bisa bersyukur, kita bisa menjalani dengan lebih merdeka, dengan tidak terlalu dalam sebuah penderitaan. Nah, Bapak Ibu, contoh saja, ya, contoh saja bahwa kehilangan itu bukan sumber penderitaan, tetapi kemelekatanlah sebenarnya sumber utama penderitaan itu. Ini contoh ini. Cuma sebelumnya saya maaf kata, ya. Kalau pagi-pagi seringkali kita ke WC, ya, disebut buang air besar. Nah, saya nggak tahu kenapa itu disebut air besar. Sebenarnya gerojokan juga bukan. Ya, saya tahu itu air besar itu air mancur begitu, ya. Tapi disebut buang air besar, ya. Tapi saudara, namanya saja sudah buang. Artinya ada sesuatu yang hilang dari diri kita. Tetapi saya mau tunjukkan bahwa penderitaan itu bukan karena kehilangan, tapi karena kemelekatan. Pernahkah saudara ketika kehilangan itu, saudara merasa menderita, menyesal, susah? Aduh, bahannya itu tadi ayam panggang itu, ya, terbentuknya itu dari ayam panggang. Aduh, sayang sekali, kenapa terbuang secepat ini, ya. Terbentuknya bukan tahu tempe itu, ya, tapi itu dari ayam panggang, makanan enak. Adakah yang susah, sedih, kehilangan? Kalau saya pikir tidak ada. Kalau saya tidak, walaupun itu bahannya dari ayam panggang, bahannya dari rica-rica bebek, sudahlah, ikhlas saya. Tidak pernah saya sedih. Apa ada yang di sungai begitu terus tanpa keikhlasan, agak sedikit kesulitan melepas sambil dilihat gitu, lihat-lihat, aduh, rasa-rasanya nggak rela. Ayam panggang itu bahannya, terbentuknya dari bahan mahal. Enggak. Saya pikir semua ikhlas. Saya pikir tidak ada yang menderita. Saya pikir tidak ada yang susah kehilangan itu. Kenapa? Karena nggak ada kemelekatan terhadap barang itu. Atau ada? Kalau ada ya sudah, mulai besok jangan dibuang, ya, sembarangan. Beli akuarium, taruh akuarium, ya. Kalau yang bahannya dari ayam panggang, ya, ini dari tempe, buang. Oh, ini yang dari ayam panggang, taruh di akuarium. Kalau itu menyusahkanmu, jadi sambil ngopi bisa sambil ditonton-tonton. Tapi saya pikir tidak ada orang yang kehilangan itu kemudian susah. Kenapa? Tidak ada kemelekatan di sana. Ini menunjukkan bahwa sumber penderitaan itu bukan kehilangan, tapi kemelekatan hati. Kalau kita melekat dengan apa yang kita punya, maka ada orang yang putus cinta itu sampai dia gila. Kenapa? Karena hatinya ini kemelekatan, bukan soal hilang, tapi kemelekatan hati. Hari malam Sabtu kemarin, saya telepon Pak Buce itu yang ngurusi kapal saya. Saya teleponan dia sekitar jam 8 malam Sabtu itu. Waktu saya telepon tiba-tiba ada yang teriak-teriak histeris gitu. Nah, saya kemudian tanya, apa itu Pak? Suara apa itu? Nah, kemudian dia, sebentar Mas, tak lihat dulu. Di tetangganya pas, samping rumahnya pas, dia ada satu peristiwa anak muda 19 tahun gantung diri. Ya, setelah diusut, punya usut, awalnya karena putus cinta, ya. Hatinya melekat, kemudian membuat dia tersiksa, membuat dia menderita, ya. Bukan soal kehilangan, tetapi soal kemelekatan kepada apa yang dimiliki, apa yang dipunyainya. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengontrol kemelekatan terhadap apa yang kita miliki itu adalah sesuatu yang penting, ya. Belajar dalam keikhlasan dalam hidup ini adalah perkara yang penting. Kemelekatan sumber penderitaan,
Apa yang dikatakan oleh ajaran Buddha tidak salah, betul. Kemelekatan merupakan sumber daripada penderitaan. Oleh sebab itu, seperti Ayub, dia mengajarkan kepada kita untuk memiliki keikhlasan. Seperti Ayub, dia mengajarkan kepada kita untuk mengontrol kemelekatan, sehingga dia saat mengalami bertubi-tubi kehilangan, harta bendanya ludes, 10 anaknya mati semua, lalu nanti diceritakan kesehatannya Ayub hilang karena ada sakit kulit yang sangat parah. Lalu kemudian akhirnya istrinya meninggalkan dia. Tapi pada saat itu Ayub mengeluarkan satu pernyataan yang sangat luar biasa. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Lah ini luar biasa ini, ya. Dia bisa berkata, Tuhan yang memberi saya, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Pernahkah Bapak Ibu Saudara memikirkan peristiwa yang dialami oleh Ayub? Kalau belum, saat ini saya ajak untuk sejenak kita merenung sedikit tentang pengalaman atau lakon yang dijalani oleh Ayub. Ya, Ayub seorang yang kaya, punya ternak yang begitu banyak. Nah, saya tahu bahwa itu mengumpulkannya nggak gampang, dalam waktu yang lama. Menunggu berkembang biak ternak sampai ribuan ternak, menunggu sampai kemudian melahirkan anak, melahirkan sampai terkumpul sebanyak itu waktu yang sangat panjang, itu waktu yang sangat lama. Tetapi dalam sekejap, dalam satu hari itu, para penjaga masing-masing datang silih berganti menceritakan tentang matinya ternak. Habis, tak bersisa ternak Ayub. Lalu kemudian datang lagi satu berita yang lebih berat dari itu. Datang lagi satu berita yang lebih menyedihkan dari itu. Dikasih informasi, dikasih info, dikasih keterangan, ke-10 anak Ayub mati bersamaan dalam satu hari itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kehilangan harta benda, ya, lalu disusul kehilangan 10 anaknya. Kalau kita punya anak 10, mati satu saja rasanya itu berat. Itu gak mudah untuk menerima. Itu bukan sesuatu yang mudah untuk kita syukuri. Tapi lihat Ayub, 10 semuanya anaknya mati. 10-10-nya tanpa sisa mati. Anak yang disayang, anak yang dicintainya, yang diasuh, yang dirawat sejak bayi, ya, dididik, dipelihara lama bertahun-tahun sampai akhirnya menjadi seorang anak yang besar. Tapi dalam satu peristiwa, dalam satu hari itu juga 10 anaknya mati. Ke-10-10-nya anaknya mati. 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan, aset dia yang berharga mati, habis. Bukan cuma itu, ditambah lagi kehilangan kesehatannya. Ayub yang adalah seorang yang sehat, yang kuat. Lalu setelah itu ada satu ujian yang datang padanya. Dia mengalami sakit kulit yang sangat parah, sakit kulit yang seluruh tubuhnya, sehingga dia harus keluar dari rumahnya. Mungkin saja dia harus keluar dari perkampungan itu. Ya, ingat waktu itu kalau orang punya sakit seperti itu dipandang sebagai orang yang kena kutuk, ya. Orang sakit kusta juga diasingkan. Demikian juga Ayub. Dia diungsikan, dia duduk di tanah dan debu dalam kesakitannya itu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sampai kemudian mendengar sahabat-sahabat Ayub ini, 3 sahabat Ayub mendengar berita itu dari tempat yang jauh. Dia datang dari tempat yang jauh. Elifas
Bildad, Sofar datang untuk menjenguk dan melihat keadaan Ayub. Maka dalam pasal kedua ayat yang 11 sampai 13 mereka waktu melihat Ayub saat itu sudah tidak bisa mengenali kalau itu adalah Ayub. Luka itu sudah menutupi dari ujung rambut, ujung kepala sampai kaki. Tidak lagi mengenali bahwa itu Ayub. Parahnya sampai seperti itu. Maka kemudian ketika ketiga sahabat ini melihat Ayub sahabatnya mengalami itu, dia menangis, mereka menangis, meraung, kaget melihat Ayub sekujur tubuhnya mengalami sakit itu. Lalu dikisahkan dia mengoyakkan pakaiannya, ya, dia koyakkan pakaiannya sedih. Dia taburkan debu ke udara, dia taburkan debunya ke atas kepala mereka, dan duduk di tanah itu menemani Ayub. Dan Alkitab katakan Elifas, Bildad dan Sofar hanya duduk diam di samping Ayub selama 7 hari 7 malam tanpa sanggup mengucapkan satu kata pun. Dia hanya diam karena saking tahu betapa beratnya keadaan Ayub itu. Tidak lagi sanggup untuk berkata, Pak Ayub, mana yang sakit? Tidak lagi sanggup mengucapkan satu kata patah pun. Mereka hanya meratap diam tanpa bersuara. Ketiga-tiganya melihat keadaan Ayub itu. Ditemani saja, duduk di tanah itu. Ditemani saja, lumuri juga dengan debu. 7 hari 7 malam tanpa sanggup mengeluarkan satu kata pertanyaan pun. Ya, mungkin cuma ditinggal sebentar cari makan. Habis cari makan duduk lagi menemani kepedihan, kepiluan Ayub yang sangat-sangat menderita. Itulah keadaan Ayub, mengalami seperti itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang kalau kita mau bandingkan dalam hidup kita, kehilangan-kehilangan yang terjadi dalam diri kita, ketekanan, kesesakan yang ada dalam kehidupan kita, saya yakin setengahnya dari Ayub aja tidak ada. Seseberat hidupmu dan hidupku, jangankan setengah. Kalau saudara betul-betul mempelajari Ayub itu, ya, 1/4-nya aja tidak ada mungkin. Mungkin 1/10-nya dari apa yang dialami Ayub tidak ada. Ya. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali kita merasa orang yang paling malang di dunia ini. Seringkali kita mengeluh kepada Tuhan, seringkali kita protes, marah, kecewa kepada Tuhan, merasa orang yang paling menderita, merasa orang yang paling tersiksa, merasa orang yang paling malang. Kalau saudara belajar dari Ayub, kalau ada di antara kita yang mengeluh, kecewa, marah kepada Tuhan, itu hanya akan menunjukkan betapa kita itu adalah orang-orang yang cengeng di hadapan Tuhan. Seperti anak kecil yang cengeng, lecet sedikit saja sudah rewel, lecet sedikit saja sudah nangis-nangis, teriak-teriak. Ya, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, kita jangan jadi anak-anak Tuhan yang cengeng. Kita harus tegar dalam menghadapi kehidupan dalam dunia ini. Kehilangan apa yang terjadi dalam diri kita, kekurangan apa, ketersesakan hidup apa, tidak seberapa dibanding apa yang dilakoni oleh Ayub. Kecil. Hanya karena kita yang terlalu cengeng saja, hanya kita yang terlalu manja saja, seringkali kita mengeluh kepada Tuhan, kita menggerutu kepada Tuhan, bahkan kita marah kepada Tuhan. Yang lebih parahnya lagi, kita semakin mundur, semakin lemah. Aduh, jangan sampai itu terjadi. Karena kekecewaan apa yang terjadi dalam hidup kita, majulah terus di dalam Tuhan. Jangan sampai kita lemah iman, apalagi mundur dari Tuhan. Ayub, pantang bagi Ayub untuk kehilangan imannya. Dia kehilangan harta bendanya, bolehlah. Dia masih bisa berkata, terpujilah nama Tuhan. Ayub kehilangan anak-anaknya, ya sudah, bolehlah. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub kehilangan kesehatannya, bolehlah itu terjadi Tuhan.
kamu yang memberi, engkau yang memberi kesehatan. Sekarang engkau yang punya hak juga mengambil kesehatan itu. Ayub bolehlah kehilangan istrinya, Tuhan yang memberikan. Kalau Tuhan mau ambil, silakan Tuhan. Tapi satu hal, Ayub pantang untuk kehilangan imannya di hadapan Tuhan. Dia tetap melihat Tuhan, dia tetap percaya kepada Tuhan, dia tetap di dalam Tuhan dan tidak pernah meninggalkan Tuhan. Bahkan saudara, dia semakin datang kepada Tuhan. Ya, maka di ayat tadi dikatakan ketika Ayub mendengar kehilangan itu, Ayub datang sujud menyembah Tuhan. Itulah Ayub. Bagaimana dengan kita? Itulah Ayub. Bagaimana dengan istri Ayub? Ayub seperti itu, tetapi istri Ayub jauh berbeda dari itu. Istri Ayub tidak bisa menerima kenyataan itu. Istri Ayub protes dengan keadaan itu. Maka ketika istri Ayub menyadari harta bendanya habis, dia tidak bisa menerima kenyataan itu. Dia tidak bisa menerima dia berhenti sebagai istrinya orang kaya. Dia tidak rela berhenti dari istrinya konglomerat. Dia tidak bisa menerima kenyataan suaminya bukan lagi jutawan. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa suaminya sudah jatuh miskin dan bahkan jadi kere. Oleh sebab itu, ketika itu istri Ayub betul-betul tertekan oleh keadaan itu. Apalagi semakin dia melihat suaminya bukan hanya tidak punya apa-apa, sakit parah, tanpa bisa dikenali lagi wajah Ayub. Ya, kalau bukan karena suaranya, tidak akan bisa tahu lagi kalau itu Ayub. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, istri Ayub pada waktu menerima keadaan itu tidak bisa terima. Dan bahkan dia berubah menjadi, saya lihat seperti monster yang ganas, ya. Maka hati-hati mengontrol keadaan hati. Karena kalau kita tidak bisa menerima kenyataan, memang bisa membuat kita menjadi seorang yang ganas, ya, dan membuat kita mengalami kesalahan satu kepada kesalahan yang berikutnya. Nah, itulah istri Ayub. Istri Ayub tertekan dengan keadaan itu dan dia ganas sekali. Dia menghardik Ayub di dalam pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Begini firman Tuhan. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Istri Ayub melihat Ayub sampai gregetan, sampai marah. Ini orang kok nggak punya perasaan. Hartanya sudah habis, anaknya mati semua. Bukannya marah sama Tuhan, bukannya protes komplain sama Tuhan, tetapi masih dilihat sebagai seorang yang tekun dalam kesalehan, bahkan masih menyembah Tuhan. Maka istri Ayub berubah menjadi seorang yang ganas. Nah, dia hardik Ayub, dia katakan Ayub di dalam ketekanannya itu, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Istri Ayub betul-betul tidak kuat menghadapi semua itu. Apalagi melihat suaminya yang sudah tidak berwujud. Istri Ayub merasa tidak ada lagi harapan. Istri Ayub merasa hilang sudah harapannya. Tapi kenapa Ayub? Kamu masih bertekun dalam kesalehanmu. Kenapa engkau masih bertekun dengan Allah yang tidak mengasihi itu? Kenapa masih bertekun dengan Allah yang tidak adil itu? Kenapa kamu masih bertekun dengan Allah yang tidak bisa membentengi hidup kita?
Kenapa kamu masih bertekun dengan Allah yang tidak bisa menolong kita? Protes istrinya ini. Kenapa masih bertekun dengan Allah yang seperti itu? Allah yang tidak peduli dalam hidup kita. Kenapa masih bertekun? Kutukilah, lalu matilah. Untuk apa kamu hidup? Sudah tidak punya apa-apa, semuanya hilang. Sekarang sudah sakit penyakitan seperti itu. Untuk apa hidup? Matilah saja. Tapi jangan lupa, sebelum mati, kutukilah Allah itu. Kutukilah Allahmu itu dulu, dan matilah saja. Istri Ayub berubah menjadi ganas ketika dia tidak bisa menerima kenyataan dalam hidup ini. Ketika dia tidak bisa mengerti kenapa semua itu harus terjadi. Tetapi menarik apa yang dijawab oleh Ayub. Ayub tidak terpengaruh, Ayub tidak mengiyakan, Ayub tidak membenarkan bahwa Allah itu Allah yang tidak layak untuk dipuji. Tidak. Ayub tidak membenarkan bahwa Allah adalah Allah yang layak dikutuki. Tidak. Maka di dalam ayat yang ke-10 Ayub menjawab. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Perempuan gila. Kenapa kamu hanya mau menerima apa yang baik dari Allah, dan kenapa tidak mau menerima apa yang buruk dari Allah? Bukankah dia Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa? Ya, kita harusnya ngerti itu. Makanya kita tahu puji-pujian, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Ya, mungkin waktu itu belum diciptakan lagu itu, jadi istrinya Ayub nggak tahu. Tapi kita tahu, suka-sukamu Tuhan. Allah punya kedaulatan. Allah mau memberikan yang baik, kita terima. Allah mau memberikan buruk, kita pun harus terima. Dan sebenarnya bukan benar-benar buruk, tetapi kita lihat, kita pandang sebagai sesuatu yang buruk situasi itu. Ya, karena memang Allah tidak benar-benar memberikan hal yang buruk dalam hidup kita. Hanya sebagai manusia, sebagai kacamata kita sebagai manusia, seringkali Allah juga memberikan kepada kita situasi keadaan yang buruk. Ya, maka dia katakan, pikiranku bukan pikiranmu, rancanganku bukan rancanganmu. Ya, maka wajar saja kalau Tuhan memberikan sesuatu yang baik, tetapi bagi kita itu adalah sesuatu yang buruk. Tetapi dalam kesemuanya itu, Ayub memarahi istrinya. Perempuan gila kamu, hanya mau menerima yang baik dari Allah dan tidak mau menerima yang buruk. Tetapi Ayub yakin betul bahwa Allah itu tetap Allah yang layak dipuji. Maka dia katakan, Allah yang memberi, Allah yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nah, ini satu prinsip yang penting yang kita harus ada. Sehingga di dalam keadaan apapun, ketika kita memperoleh, bersyukur. Ketika kita kehilangan, terpujilah nama Tuhan. Ya, maka sikap seperti ini yang akhirnya membuat Ayub mengalami berkat Tuhan di dalam kehilangan. Berbeda dengan istri Ayub. Istri Ayub dalam kehilangan, dia tidak mendapatkan berkat Tuhan karena istri Ayub tidak lagi mempercayai Tuhan. Istri Ayub tidak tekun dalam iman dan pengharapannya. Istri Ayub meninggalkan Ayub dan meninggalkan Tuhan. Tetapi Ayub tidak. Semuanya boleh hilang, tapi iman pengharapanku tidak akan pernah akan hilang dari hidupku. Itu Ayub. Maka Ayub mengalami berkat-berkat Tuhan dalam kehilangan itu. Nah, kita akan lihat berkat Tuhan dalam kehilangan itu di dalam Ayub pasal 42. Ayub pasal 42 ayat yang kelima. Ayub pasal 42 ayat yang kelima. Ayub pasal 42 ayat yang kelima, dan demikian firman Tuhan.
Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku memandang engkau. Berkat dalam kehilangan. Bapak Ibu Saudara, selama itu Ayub hanya tahu tentang Allah dari kata orang. Selama itu Ayub mengerti tentang Allah hanya tahu dari mulut orang lain. Tetapi kemudian dia mengatakan, sekarang dengan mataku sendiri aku memandang engkau. Di manakah Ayub memandang Tuhan dengan matanya sendiri? Di dalam kehilangan. Di manakah Ayub bertatap muka dengan Allah? Antar muka. Di dalam kehilangan. Di manakah Ayub berjumpa dengan Allah secara pribadi dan bukan hanya melalui kata orang? Jawabannya adalah di dalam kehilangan. Pada waktu dia mengalami banyak kehilangan, disitulah dia mendapatkan berkat perjumpaan dengan Allah. Dia mengenal Allah lebih dalam, dia mengetahui Allah lebih dalam lagi, dia memiliki sebuah hubungan yang lebih intim lagi dengan Tuhan. Di dalam kehilangan. Di dalam kehilangan itulah Ayub memiliki satu hubungan tingkat tinggi, pengenalan akan Tuhan tingkat tinggi, melihat Allah dengan mata kepalanya sendiri dan bukan hanya dari kata orang. Itulah berkat yang diterima oleh Ayub, sebuah perjumpaan, pengalaman yang luar biasa, mengenal, mengetahui dan dekat dengan Tuhan. Pernahkah Bapak Ibu Saudara ketika mengalami kekurangan atau kesesakan hidup atau persoalan hidup membuatmu semakin dekat dengan Tuhan? Pernahkah Bapak Ibu Saudara ketika mengalami kehilangan dan penderitaan itu membuatmu semakin sungguh-sungguh mencari Tuhan? Pernahkah kita coba ingat di saat-saat kita mengalami bahaya, di saat-saat kita mengalami ketakutan, disitulah kita mencari Allah. Disitulah kita lebih bertekun. Disitulah kita lebih mengandalkan Tuhan. Disitulah kita lebih mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Di mana? Di dalam kehilangan. Kita semakin mencari Tuhan. Kalau pada waktu semua berjalan dengan baik, kita doa saja nggak sampai 30 menit rasa-rasanya sudah lama, sudah pengen cepat berhenti. Itu pun asal-asalan dalam berdoa, ya, asal berdoa. Tapi pernahkah saudara mengalami pada saat engkau mengalami kehilangan, pada saat engkau mengalami kesesakan, pada saat engkau mengalami bahaya, pada saat engkau mengalami ketakutan, engkau nggak sadar sudah doa tadi 1 jam, bahkan 2 jam. Dan kita berdoa bukan hanya asal doa seperti hari-hari yang lalu, tapi kita dengan sungguh-sungguh cari Tuhan. Itulah berkat dalam kehilangan. Mengenal Allah, mendekat Allah, mengalami sebuah perjumpaan secara pribadi dengan Allah. Pernahkah saudara alami? Ya, saya alami seperti itu saudara. Di dalam ketakutan, di dalam kesesakan, di dalam kehilangan, disitulah berkat Allah ada. Perjumpaan, kedekatan, hubungan yang lebih indah dan lebih intim dengan Tuhan. Nah, itulah respon yang harusnya terjadi dalam kita pada saat kita mengalami perkara-perkara, situasi-situasi yang kita tidak tahu apa sebenarnya rancangan Tuhan. Kita nggak melihat, ya, kenyataan hidup ini sangat berat. Sepertinya kita tidak punya pengharapan, tapi disitulah saatnya kita mendekat Tuhan lebih lagi, mencari Tuhan lebih lagi, ya, sungguh-sungguh temukan Tuhan, sungguh-sungguh berdoa dan berserah kepada Tuhan, ya. Serahkan segala hidup kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita, bahaya kita serahkan semuanya kepada Tuhan di saat kita alami kehilangan, ya. Bukan seperti istri Ayub bahkan lari meninggalkan Tuhan, bukan seperti istri Ayub bahkan dia mengutuki Tuhan dan marah-marah kepada Tuhan. Ayub enggak. Disitulah Ayub berjumpa dengan Tuhan. Di saat dia kehilangan
semua miliknya. Saat dia tidak punya apa-apa lagi, hartanya ludes, anak-anaknya mati semua, kesehatannya seperti itu, parahnya. Istrinya tinggal satu-satunya, hartanya, asetnya juga pergi meninggalkannya. Disitulah Ayub berjumpa dengan Tuhan. Dulu hanya kata orang, saya mendengar tentang Tuhan, tetapi sekarang dengan mataku sendiri aku memandang Engkau. Inilah berkat Tuhan dalam kehilangan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, dalam setiap kehidupan kita tetaplah bersabar di tengah-tengah pengharapan. Ayub memberikan teladan bagi kita. Tetaplah punya pengharapan, pandanglah Tuhan di tengah-tengah kesesakan hidup ini. Ya, jangan pernah mau kehilangan iman pengharapan. Jangan pernah pantang bagi kita di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kehilangan, kita kehilangan juga iman. Ya, akhirnya Ayub mengalami perjumpaan yang luar biasa. Ya, dia bertemu muka dengan Allah. Dia memiliki hubungan yang intim. Bahkan dalam kisah selanjutnya, apa yang hilang Tuhan kembalikan lipat kali 2. Apa yang harta bendanya hilang semuanya Tuhan lipatkan lagi. Diberkatilah Ayub lagi. Tidak tetap dibiarkan Ayub mengalami itu semua. Karena itu semua adalah ujian. Dan Ayub menang di tengah-tengah ujian. Karena itu semua awalnya dari iblis yang pada waktu Tuhan katakan, "Hei iblis, tidakkah engkau melihat Ayub, hambaku yang sangat setia itu?" Tetapi iblis mengejek Tuhan. "Iyalah Tuhan, tidak heran saya, bukan sesuatu yang luar biasa. Dia seperti itu, dia setia karena Engkau memberikan dia berkat yang luar biasa. Dia seperti itu, dia hormat setia kepadamu karena apa yang dia perlukan tercukupi semua." Coba Tuhan, kalau aku ambil itu, apakah dia masih bisa bertekun kepadamu? Lalu Tuhan berkata, mengizinkan kepada iblis, "Lakukanlah, cuma jangan sentuh Ayub, jangan sampai nyawanya, lakukanlah itu." Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat itulah Ayub membuktikan imannya. Saat itulah Allah tidak dipermalukan oleh setan. Saat itulah setan yang dipermalukan. Karena di tengah-tengah kekurangan, kehilangan itu semua, Ayub tetap memandang wajah Tuhan, berharap sepenuh mengasihi Tuhan. Bukan karena semua yang ada seperti kata setan, dia betul-betul mengasihi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga dalam kehidupan kita. Ya, hari-hari yang kita jalani, sering kita menghadapi kebingungan. Tidak ngerti sebenarnya apa tuh rencana Tuhan dalam hidup ini. Ya, kita tidak bisa melihat, tapi tetaplah memandang kepada Tuhan. Berpengharapanlah terus kepada Tuhan. Seringkali kenyataan hidup kita tidak berpengharapan, tetapi yakinlah